Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Jenderal Sudirman akan memaparkan materi tentang Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gavebin Wiryoda Gustarmono dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Atila Surah Almaida dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2024. Perkenalkan, saya Marcelina Josephine dari jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Ratu Jajina Natania Beril dari jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024 dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Untuk lokasi Unsud sendiri berada di Jalan Profesor Dr. Bunyamin nomor 708, Dukuh Bandung, Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lalu untuk fakultas yang ada di Unsud sendiri terdapat 12 fakultas. Untuk rumpun Soshum terdapat 4 fakultas yakni FEB, FISIP, FH, dan FIB. Lalu di rumpun Saintek ada Faperta, Fabio, Fapet, FK, Fikes, FT, FMIPA, dan FPIK. Lalu untuk program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat 2 jurusan di program doktoral, yakni Ilmu Manajemen dan Ilmu Ekonomi. Lalu untuk program magister ada 3 jurusan, yakni Ilmu Manajemen, Ilmu Ekonomi, dan Akuntansi. Untuk sarjana terdapat 7 jurusan, yakni Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan kelas internasional, lalu Manajemen kelas internasional, lalu Akuntansi kelas internasional, serta ada Pendidikan Ekonomi. Lalu untuk program diploma ada 4 jurusan, yakni Akuntansi, Bisnis Internasional, Administrasi Bisnis, dan Administrasi Perkantoran. Di jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsud sendiri sudah terakreditasi unggul. Lalu di HI Unsud sendiri itu terdapat kelas internasional, jadi kelasnya itu full bahasa Inggris yang hanya dimasuki jalur mandiri saja, jadi tidak bisa SNBT, hanya mandiri saja untuk kelas internasional ini. Nah, lalu kita belajar apa aja sih di HI Unsud? Nah, mungkin untuk semester 1 paling hanya pengantar saja ya. Ada pengantar ilmu hubungan internasional, pengantar hukum internasional, pengantar ekonomi internasional, pengantar sosiologi, dan lain sebagainya yang mengenai hubungan internasional. Lalu untuk prospek kerja sendiri dari jurusan HI, untuk prospek kerjanya bisa bekerja di staf Kedubes atau staf Kemenlu, atau biasanya umumnya diplomat, dan yang lain sebagainya. Tidak harus berhubungan dengan luar negeri, bisa dengan mungkin kerja di perusahaan internasional itu bisa juga, dan lebih fleksibel lah kalau untuk hubungan internasional ini. Jadi karena kita nggak cuma belajar politik aja, tapi ekonomi juga, jadi kita bisa kerja di perusahaan internasional gitu. Untuk administrasi publik sendiri, dia juga sudah diakreditasi unggul. Di sini administrasi publik mungkin lebih fokus ke manajemen dan kebijakan publik. Namun di semester 1 sendiri lebih ke dasarnya seperti pengantar administrasi publik, politik, ekonomi, hukum, sosiologi juga kita belajar di sini. Lalu untuk prospek kerja sendiri bisa untuk bekerja di kementerian dan BUMN. Lalu di program studi FK, di spesialis ada anestesiologi dan terapi intensif, neurologi, obstetri dan ginekologi. Lalu di magister ada ilmu biomedis. Di sarjana ada pendidikan dokter dan kedokteran gigi. Di profesi ada pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi. Lalu di program studi FT, di magister ada teknik sipil, sedangkan di sarjana ada teknik elektro, sipil, informatika, geologi, industri, dan teknik mesin. Di FMIPA, di magister ada fisika dan kimia, lalu di sarjana ada matematika, fisika, kimia, dan statistik. Lalu di FPIK, di magister ada sumber daya akuatik, industri sumber daya hayati kelautan, dan di sarjana ada budidaya perairan, manajemen sumber daya perairan, dan ilmu kelautan. Untuk di Fakultas Pertanian sendiri itu untuk program sarjana ada S1 Teknik Pertanian, S1 Teknologi Pangan,
S1 Agribisnis dan S1 Agroteknologi. Dan untuk program diploma sendiri ada D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan dan D3 Agribisnis. Lalu untuk saya sendiri ya, semester 1 di Agroteknologi, bahasanya masih awal-awal doang ya. Seperti matkulnya itu ada pengantar ilmu pertanian, lalu dasar proteksi tanaman, ilmu tanah, dan matkul-matkul lainnya ya. Lalu untuk prospek kerja sendiri itu Fakultas Pertanian sebenarnya luas ya, karena kita tahu sendiri untuk negara Indonesia itu negara agraris, jadi ekonominya berpacu pada hasil pertanian. Kalau di Unsud sendiri biasanya lulusannya rata-rata menjadi konsultan pertanian atau penyuluh pertanian, lalu jadi quality control di suatu pertanian, jadi PNS, lalu bisa jadi dosen, wirausaha, dan lain sebagainya. Ilmu Kesehatan. Di Fakultas Ilmu Kesehatan terdapat 6 program pendidikan. Yang pertama, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Internasional, Farmasi, Ilmu Gizi, dan Pendidikan Jasmani. Saya sendiri dari jurusan Kesehatan Masyarakat, di semester 1 ini saya masih mempelajari ilmu-ilmu dasar dari kesehatan masyarakat, seperti dasar ilmu kesehatan masyarakat, kesehatan global, lalu ilmu-ilmu biomedis. Nah, prospek kerjanya kesehatan masyarakat sendiri ini bisa bekerja di dinas kesehatan, lalu di rumah sakit ataupun di puskesmas, ataupun bisa menjadi konsultan K3. Untuk biaya pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman sendiri tersebar menjadi 8 golongan dengan nominal UKT yang berbeda-beda tiap jurusannya. Di Universitas Jenderal Sudirman sendiri, mahasiswa dapat mengajukan penyesuaian UKT dengan ketentuan adanya perubahan penghasilan dari wali atau orang tua mahasiswa dan atau perubahan jumlah tanggungan dalam keluarga. Yang kedua adalah mahasiswa belum pernah mengajukan penyesuaian UKT sebelumnya dan telah menjalankan 1 semester di perkuliahan. Lalu untuk beasiswa sendiri di Universitas Jenderal Sudirman ada 11 jenis program ya, ada KIPK, PT Jarum, PT Adaro Indonesia, Bank Indonesia, beasiswa transmigrasi, lalu ada ADIK, Afirmasi Pendidikan Tinggi, lalu ada Yayasan Salim, Basnas Jawa Tengah, KIMU DKI Jakarta, Smart Scholarship BRI, dan beasiswa internal.